Apakah sahabat sosial sering mengalami masalah keuangan keluarga? Keuangan keluarga seringkali lebih besar dari pendapatan. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi cara untuk meningkatkan keterampilan sahabat sosial untuk bagaimana mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta bagaimana mengembangkan usaha. Jadi akan ada 3 video yang akan saya buat, di mana kita akan membahas tentang mengelola keuangan, cermat meminjam, dan cara memulai usaha. Nah, informasi yang akan saya sampaikan ini nantinya pasti akan menarik dan bermanfaat kepada sahabat sosial sekalian. Makanya pastikan kamu sudah mensubscribe channel ini dan menyalakan semua tombol loncengnya. Nah, sahabat sosial bisa langsung melihat gambar yang satu ini, di mana fokus kita pada video ini tentang cara mengelola keuangan keluarga. Nah, kita coba untuk studi kasus dulu. Makanya tolong disimak video yang satu ini. Bu, aku berangkat. Mana uang buat jajan dan tabungannya, Bu? Duh, ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Gus. Yah, Ibu, beli tasnya kapan dong? Aku kan kepingin punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru, ibu belum punya uang. Bu, ibu ada uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh Pak, ibu benar-benar tidak punya uang. Duh, bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan. Pusing. Nah, ini sering menjadi masalah dalam setiap keluarga karena kita tidak tahu cara mengelola keuangan keluarga. Nah, untuk mengantisipasi masalah seperti ini, kita harus tahu dulu pendapatan rutin dan pengeluaran kita, baik itu bulanan maupun harian. Kalau kita tidak tahu berapa penghasilan rutin dan pengeluaran keluarga, misalnya sahabat sosial sudah berkeluarga nih, kita harus tahu dulu berapa penghasilan keluarga dalam setiap bulannya. Maksud saya penghasilan rutin kita. Jadi bagi sahabat sosial yang tidak punya penghasilan tetap itu tidak jadi masalah, tapi kan kita sudah bisa tahu, sudah bisa kita prediksi berapa penghasilan yang lebih sering kita dapatkan dalam sebulan. Begitupun dengan pengeluaran. Jadi misal suaminya dapatnya 1 juta sebulan, istrinya dapat 500 sebulan. Nah, berarti pendapatan keluarga itu bisa dapat 1.500.000 dalam sebulan. Sekarang kita hitung berapa pengeluaran keluarga sebulan. Misal punya 3 anak, ada anak SMP, ada anak SD, dan punya balita. Nah, pengeluaran pokok pastinya uang jajan dan beli susu. Nah, ini kita hitung berapa pengeluaran rutin untuk ini. Begitupun dengan pengeluaran dapur. Nah, pengeluaran dapur dalam sebulan itu misalnya beli beras berapa, beli lauk berapa, beli sabun berapa. Sekarang kita hitung berapa pengeluaran pokok yang sering kita gunakan dalam sebulan. Nah, kalau sahabat sosial sudah bisa menentukan berapa pendapatan dan pengeluaran pokok ini dalam sebulan, di sini kita akan lihat apakah pengeluaran dan pendapatan kita itu sudah seimbang. Kalau sudah seimbang ya syukur, tapi bagaimana kalau tidak? Nah, ini yang menjadi masalah dalam setiap keluarga. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Salah satu cara agar pendapatan bisa mencukupi adalah dengan mengatur dan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak. Jadi sahabat sosial, tidak semua pengeluaran itu selalu harus dipenuhi. Terlebih jika pendapatan kita cukup sangat terbatas. Cara yang bisa kita lakukan pastinya adalah berhemat. Kita harus bisa membedakan pengeluaran mana yang termasuk kebutuhan dan yang mana termasuk hanya sebatas keinginan. Jadi kita harus bedakan ini dulu. Seperti kebutuhan itu apa? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi ini akan mengganggu keberlangsungan hidup sahabat sosial. Sedangkan keinginan itu sesuatu yang bisa kita tunda, karena jika ditunda itu tidak banyak mempengaruhi keberlangsungan hidup sahabat sosial. Seperti bayar listrik misalnya. Ini bayar listrik kebutuhan atau bukan? Ya, bayar listrik ini sudah pasti kebutuhan karena ini untuk penerangan rumah tangga. Jadi terus bagaimana dengan uang jajan?
Uang jajan ini keinginan kalau bukan untuk membeli hal-hal yang tidak penting seperti bayar ongkos bis atau makan siang, bayar utang. Nah, pasti ini kebutuhan karena ini merupakan kewajiban kita kepada orang lain. Nah, bisa dilihat gambar yang satu ini di mana saya mencoba untuk membedakan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Kita harus mengurangi, menunda atau membatalkan pengeluaran yang termasuk hanya sebatas keinginan. Nah, kita bisa latihan dari masalah yang dihadapi keluarga yang ada di video tadi, bahwa bagaimana meminimalisir anggaran keuangan keluarga dengan menggunakan metode-metode seperti ini. Jadi silahkan tuliskan pendapatan keseluruhan dalam sebulan dan minimalisir pengeluaran dalam sebulan. Setelah itu kita sudah mampu membedakan kebutuhan dan keinginan. Ini namanya cara mengendalikan pengeluaran yang tidak terlalu mendesak. Jadi sahabat sosial, mengelola uang itu kita bisa menganalogikannya seperti ini. Uang mirip dengan lomba lari. Pelari seharusnya berlari di jalur yang sudah disediakan. Pelari yang keluar dari jalur yang sudah ditetapkan ini akan semakin jauh dari garis finish. Sama halnya ketika kita tidak disiplin dengan anggaran yang telah dibuat, atau pendapatan kita dipakai untuk keperluan yang tidak pernah dianggarkan, maka akan susah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sudah direncanakan. Nah, kita nonton video yang satu ini. Bu Lili, jangan lupa besok datang ya. Akan ada pelatihan mengelola keuangan. Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar daripada pendapatan. Berarti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Untuk apa amplop-amplop ini, Bu? Amplop-amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, upah yang kita terima, Ibu satukan. Lalu, uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak. Uang yang sudah Ibu masukkan ke amplop listrik, ya harus dipakai untuk bayar listrik saja. Tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu, setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya, Bu? Mudah-mudahan begitu, Pak. Bila kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Begitu, Pak. Nah, itu tadi satu trik yang bisa kita gunakan untuk mengelola keuangan keluarga. Bisa kita gunakan apabila sahabat sosial termasuk keluarga yang punya penghasilan bulanan. Lantas bagaimana dengan yang berpenghasilan harian? Nah, untuk ini saya sarankan sahabat sosial bisa menggunakan sistem kas harian. Sistem kas harian ini bisa membantu mengendalikan berdasarkan prioritas, yaitu pengeluaran apa saja yang perlu dibayar, terlebih sesuai dengan yang diterima hari itu juga. Jadi sahabat sosial bisa melihat gambar yang satu ini merupakan salah satu contoh kas harian. Nah, bisa kita lihat ada tanggal, ada keterangan, ada pendapatan, ada pengeluaran, dan ada sisa saldo. Jadi ini sahabat sosial bisa melihat setiap akhir minggu. Kalau ada sisa saldo, biasanya kan ada saldo sisa terakhir. Nah, kalau ada sisa saldo begini, ini bisa kita tabung untuk menjaga-jaga. Nah, karena perlu sahabat sosial ketahui bahwa pendapatan dan pengeluaran itu seringkali naik turun. Misal suami sakit, berarti suami minggu ini tidak ada pemasukan. Atau pengeluaran naik karena minggu itu juga anak-anak harus bayar sekolah. Nah, atau pemasukan itu bertambah karena
minggu itu juga misalnya sahabat sosial mendapatkan bantuan seperti bantuan PKH, bantuan BPNT atau bantuan dari sanak famili yang lain. Seringkali pengeluaran minggu itu juga harus naik karena anak-anak kita misalnya ingin bayar kebutuhan sekolah, makanya dibutuhkan apabila ada sisa anggaran yang sudah diposkan itu harus ditabung sahabat sosial. Nah, dengarkan pesan yang satu ini. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Nah, itu tadi hal-hal penting yang bisa sahabat sosial bisa pelajari. Video ini akan terasa manfaatnya kalau sahabat sosial bisa terapkan dalam kesehariannya. Kalau punya pendapatan bulanan bisa pakai sistem amplop, kalau pendapatan harian bisa pakai dengan sistem kas harian. Nah, sekarang apakah ada dari sahabat sosial sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya? Jika ada, video selanjutnya akan saya bahas cara cermat berhutang dan menabung. Makanya saya harap bisa mensubscribe channel ini agar kita bisa saling berbagi pengalaman. Sahabat sosial bisa menuliskan di kolom komentar pengalaman-pengalamannya selama ini. Sampai jumpa, jangan lupa kasih like.